Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Kita mulai kecil di sekolah diajarkan bahwa Indonesia ini dulu namanya Nusantara. Dinamakan Nusantara itu, Nusa itu pulau-pulau ya, dan Antara. Kenapa dinamakan Nusantara seperti itu? Karena pulau-pulau di antara dua benua dan dua lautan, benua Asia dan benua Australia. Dua lautan, lautan Pasifik dan lautan India. Itulah Nusantara. Mindset itu sudah masuk dalam rekaman pikiran kita. Oh, Indonesia itu ternyata kepulauan ini. Itu sudah sulit untuk diubah. Tapi dalam fakta ketika kita lihat tuh, siapa bilang Nusantara itu hanya itu? Kenapa? Australia itu dulu bagian dari Mojopahit. Ya, itulah. Kenapa di Australia itu ya, suku-suku asli di sana itu memiliki simpanan uang koin Mojopahit. Kenapa di sana ada tempat namanya kayu Jawa? Kenapa ada tempat namanya Madura? Ya, tempat namanya Nambi dan seterusnya. Itu nama-nama Jawa kuno semua. Termasuk tempat-tempat suci, Uluru, Katajuta dan seterusnya, itu Jawa kuno semua. Bagaimana bisa di Australia ada pohon asam itu dari mana? Pohon asam itu tumbuhan ASEA, bukan Australia. Dan terakhir, arkeologi menemukan, loh, kok bisa ada meriam-meriam bikinan Mojopahit di Australia? Artinya orang Mojopahit sudah ke Australia. Ini fakta. Nanti di kerajaan Goa juga sudah ke Australia. Nah, ada tempat Marigi, orang-orang penduduk asli Australia itu bisa bahasa Makassar. Dari mana ini? Artinya kerajaan-kerajaan di Indonesia sudah nyampe ke sana. Kenapa yang diajarkan sekolah beda? Australia ini benua kosong yang tidak diketahui. Di situ ditemukan James Cook, orang Inggris. Nanti ada pulau Tasmania itu di sebelah selatannya ditemukan Abel Tasman, bukan orang Inggris. Ini kan klaim-klaim yang nggak ada dasarnya ini. Bagaimana Mojopahit yang orang-orangnya itu sudah sampai ke Madagaskar di Afrika Selatan, ya, sampai ke Malindi di Somalia sana, dagang ke Cina, dagang kemana-mana, gak ngerti Australia, kan aneh itu. Tempat yang lebih dekat. Kenapa? Karena ada doktrin Nusantara itu di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Ini yang harus kita bongkar, nggak benar itu. Faktanya nggak seperti itu kok. Australia itu udah bagian dari wilayah Nusantara. Ya. Ini yang kita perlu merombak lagi cara berpikir kita. Ya. Dan itu kan untuk membenarkan cerita-cerita bahwa penemu Australia itu James Cook, Tasmania itu Abel Tasman dan seterusnya, yang melegalkan kekuasaan Inggris di wilayah itu. Ya, jadi ini yang perlu kita bangun lagi dalam mindset pemikiran kita. Oh, ya itu kita harus membangkitkan pemikiran-pemikiran yang betul-betul ada dasar historisnya di sini. Kan selalu digambarkan begitu kalau kita melihat pelajaran sekolah. Mojopahit ini kalau perang ya orang bawa tumbak, kemudian bawa panah, pedang. Wah, mereka bertempur seperti itu. Tapi belakangan ditemukan banyak meriam dengan cap Mojopahit. Dan kesaksian orang-orang Portugis yang datang di sini pada awal abad 15 sudah menyatakan kerajaan Mojopahit di pedalaman, ya, Tommy Pires menyebut Dayuh atau Doho sebetulnya masih punya 100.000 prajurit yang semua dilengkapi senjata musket, pedil. Artinya orang Portugis masih menyaksikan Mojopahit punya prajurit yang senjatanya itu pedil. Bahkan nanti Laksamana Alfonso d'Albuquerque ketika menaklukkan Malaka, dia mencatat, melaporkan
Bandar Malaka itu dilengkapi meriam-meriam ukuran besar yang didatangkan dari Jawa. Membeli dari Mojopahit, membeli dari Demak, dan seterusnya. Tahun 1511, 19 Juli ketika nyerang Malaka pertama kali. Ada catatan itu. Nanti ada catatan lagi tahun 1513, setahun setelah peristiwa itu, tanggal 22 Februari. Itu Portugis mencatat lagi adanya serangan dari Jeporo, kekuatan armada Demak. Itu menyebutkan kapal-kapal waktu itu dilengkapi dengan meriam-meriam esfera, meriam ukuran besar. Dan terjadi pertempuran tembak-menembak antara pasukan Portugis di Malaka dengan pasukan Demak dari Jeporo. Bahkan dalam suratnya tertanggal 22 Februari 1513 yang diberikan kepada Alfonso de Albuquerque, itu seorang kapiten lapangan namanya Fernão Pires Andrade itu mencatat pasukan Demak yang membawa 100 kapal dengan perlengkapan meriam itu ternyata menyertakan satu kapal yang sangat aneh bentuknya, di mana kapal itu dinaiki oleh Adipati Ulus, dan ketika kapal itu ditembaki dengan meriam-meriam esfera ukuran besar, ternyata kapal itu tidak tenggelam dan tidak rusak. Kenapa? Menurut laporan Fernão Pires Andrade, kapal itu terbuat dari logam 3 lapis. Anda bisa bayangkan, tahun 1513 orang-orang Demak sudah mampu membuat kapal dari logam. 1513. Ini bisa dicatat. Kesaksian Portugis itu laporan militer. Artinya bukan dongeng. Padahal di dalam sejarah kapal logam pertama itu adalah kapal perang milik kerajaan Inggris, HMS Warrior. Ya, itu kapal logam pertama, itu logam besi pertama. Diluncurkan 29 Desember 1860, 300 tahun setelah kapal Demak. Ini fakta, orang zaman dulu sudah maju. Kenapa? Zaman Mojopahit, zaman Demak, kalau perang digambarkan bawa tumbak, bawa panah, bawa pedang, bawa keris. Ini kan penyesatan sejarah, tidak sesuai fakta. Ini yang harus kita bongkar lagi. Oh, ternyata Mojopahit sudah maju. Ya, di sini. Ini nanti kita bisa lihat. Kenapa ini di dalam naskah Kidung Panji Wijaya Krama itu sudah ada kata-kata bedil. Ada kata-kata bedil besar. Dan ada istilah juru modining bedil besar. Artinya operator meriam. Ini naskah zaman kuno. Kenapa nggak disebut di dalam sejarah kita? Itulah yang harus kita ungkapkan lagi, bahwa rekonstruksi kita terhadap sejarah nasional, ya, terutama yang kita kaitkan dengan itu, bahwa kebesaran itu harus sesuai porsinya, tidak seperti yang digambarkan secara etik oleh orang-orang Belanda, yang memang sampai kapanpun mereka akan melakukan proses inlanderisasi. Ya, bagaimana kita itu menjadi inlander terus, bangsa terjajah yang selalu merasa minder wardih dalam menghadapi berbagai masalah. Semua cerita-cerita yang berkaitan dengan tokoh-tokoh nasional kita itu umumnya hanya digambarkan tukang perang, tapi tidak ada ilmuwan, tidak ada pemikir. Semua pemikir seolah-olah dari barat semua. Filsuf macam-macam itu dari barat semua. Ilmuwan, saintis dan semuanya itu dari barat. Nah, ini yang harus kita ubah. Ternyata ada ilmuwan di sini, ada ahli hukum. Ya, kalau kita baca KUHP Mojopahit Kutara Manawa abad 13, itu kelanjutan dari Purwadigama zaman Singosari abad 12. Bagaimana Eropa saat itu? Hukum apa yang mereka terapkan? Di situ kita lihat, oh, kita sudah lebih maju dulu. Kenapa?
memiliki kitab undang-undang hukum pidana, hukum perdata. Ya. Dan kalau kita lihat, kita baca KUHP Mojopahit ini, Utara Manawa, betapa tegasnya. Seorang pencuri yang melakukan tindakan corah kriminal, itu ditetapkan seorang yang mencuri benda dengan nilai setara dengan 25 keping uang perak, potong tangan. Kalau setara dengan 200 keping uang perak, ya dipenggal. Kenapa? Ini sudah bukan korupsi ini. Uangnya sudah 200 keping uang perak itu sudah ya ukurannya ratusan juta kalau sekarang. Dihukum mati. Seseorang yang melakukan pembunuhan, dia juga harus dihukum bunuh. Seseorang yang melakukan perzinahan, dijatuhi hukum bunuh. Bahkan ada satu yang sekarang itu jadi polemik tentang LGBT. Itu di dalam Utara Manawa jelas. Seorang perempuan kalau melakukan tindakan hubungan seksual dengan perempuan yang lain, dua-duanya dijatuhi hukuman mati. Jadi LGBT dihukum mati zaman Mojopahit dulu. Kita akan menemukan banyak hukum-hukum yang diterapkan pada saat itu. Bahkan pada bab pertama di situ sudah ditetapkan seorang anak berusia sebelum 10 tahun, maka dia tidak dikenakan pasal hukum kalau melakukan kesalahan. Ini ya, menunjukkan anak-anak yang belum cukup umurnya tidak kena hukum, yang jadi pertimbangan utama. Ya. Sementara hukum yang kita gunakan kan bikinan Belanda, ya, dari HIR dulu, Dirsan Ilan Reklemen, itu bikinan Belanda. Tapi hukum asli kita ya seperti Utara Manawa itu nanti akan berlanjut. Ya, nanti berkaitan dengan hukum-hukum pada masa Islam, pada masa Demak itu ada apa KUHP namanya Angger Suryo Ngalam. Ya, nanti zaman Pajang ada namanya KUHP namanya Jukul Mudo. Ya, nanti begitu juga zaman Mataram itu nanti ada Angger Pradoto Dalem, Angger Gunung, Angger Arung Biru dan seterusnya. Itu KUHP semua. Yang sekarang hilang. Kenapa? Ya digantikan KUHP bikinan Belanda. Nah ini yang perlu kita gali lagi. Ternyata zaman Mojopahit sudah ada KUHP. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.